Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Hikmah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah. Nikmat kesehatan yang saat ini begitu luar biasa nilainya dan berharganya, sehingga Allah masih berikan kepada kita dan keluarga kita, patut dan sepantasnya lah kita syukuri. Serta keimanan dan keislaman yang masih kita pegang teguh dengan menjalankan syariatnya, beribadah kepada Allah dan bertakwa selalu kepadanya adalah nikmat terbesar dalam hidup ini, agar kita bisa selamat nanti di akhirat dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah sekalian, mungkin di saat pertemuan hari ini beberapa pekan, berapa bulan dah libur ya, itu mbah ya, untuk pandemi ini. Tapi alhamdulillah dengan semangat tetap kita ingin belajar, semangat untuk terus menuntut ilmu dan menambah kafaah atau pengetahuan kita terhadap agama kita, agar ketika kita menjalankan syariat-syariat yang Allah perintahkan, bahwa apa yang kita lakukan tadi ataupun amalan yang kita kerjakan memang didasari oleh kemampuan atau pengetahuan ilmu yang kita miliki. Insya Allah datangnya kita, hadirnya kita, dan adanya kita dalam majelis taklim ini akan Allah catat sebagai amal kebaikan. Ibu-ibu sekalian, pada materi-materi yang telah saya sampaikan, sudah dari mulai syahadat ya, sampai kemarin ibadah, sholat dan yang lainnya. Pada kesempatan ini akan kita bahas terkait dengan materi hakikat dari ibadah. Dalam pembukaan tadi telah saya bacakan Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Sebagai makhluk yang Allah ciptakan, tentunya kita harus ngerti dan paham apa sih tujuannya Allah menciptakan kita ini, yang termasuk ke dalam golongan manusia, dan bahkan Allah juga ciptakan golongan jin. Allah sudah tegas ketika Allah sudah menciptakan, tujuannya adalah supaya kita beribadah kepada Allah. Kalau kita mengetahui kita diciptakan tujuan untuk ibadah, ya kita seharusnya lah selalu merefer, selalu mengarah ya, apa yang setiap kita lakukan, amal yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan dari penciptaannya kita. Jangan sampai kita melalaikan ya, lupa, bahkan gak ngerti hidup ini buat apa, kita ada ini buat apa. Dari umur kita bayi, tua, sampai meninggal, kalau kita gak sadar tujuan hidup ini apa, naudzubillah, sangat rugi diri kita. Dengan belajar, dengan kita majelis taklim seperti ini, kita jadi tahu Allah telah menegaskan bahwa tujuan dari ciptanya kita, tujuan dari kehidupan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk ibadah. Kemudian dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyampaikan bahwa maknanya adalah tujuan Allah menciptakan atau tujuan
ku kata Allah, agar mereka ku perintahkan beribadah kepada Allah, kepadaku. Jadi ini sesuai dengan yang Allah juga perintahkan atau Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah ayat 36. Dalam ayat ini Allah mengingatkan pada kita bahwa ayah sabul insanu ayyudraku sudah. Apakah manusia itu mengira dia dibiarkan begitu saja dalam keadaan sia-sia? Ya. Kita nggak sia-sia dengan ciptaan ini. Kita harus ngerti apa sih tujuannya. Bahwa manusia ini adalah tidak diciptakan dengan sia-sia. Bahkan dalam tafsirnya Imam Syafi'i menjelaskan sia-sia yaitu apakah mereka kubiarkan tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Jadi setelah diciptakan Allah memberikan perintah dan memberikan larangannya. Ya, jadi sudah jelas. Tujuan hidup kita adalah untuk ibadah. Hakikat dari kehidupan kita adalah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah tadi. Kemudian Ibu sekalian, apa yang menjadi motivasi kita ketika kita beribadah kepada Allah setelah kita tahu tujuan kita memang adalah untuk beribadah tadi? Kesadaran apa ya yang itu ada dalam diri kita, yang tumbuh dalam diri kita sehingga mempengaruhi kita melakukan ibadah tadi? Yang pertama adalah kita harus ada dalam diri kita kesadaran secara penuh sehingga kita melakukan ibadah karena banyaknya nikmat Allah ya yang telah kita nikmati, atau banyaknya nikmat-nikmat dari Allah yang telah kita terima. Kalau kita saja ketika kita berinteraksi, kita bergaul dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, dengan kerabat, ketika kita diberikan sesuatu ya, apa minuman, makanan atau apa, ada rasa terima kasihnya, ada rasa kemudian kita bersyukur, berterima kasih tadi. Apalagi ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa banyaknya, yang jelas-jelas tidak bisa kita hitung satu persatu karena saking luar biasanya nikmat itu, banyaknya nikmat tersebut. Jadi ini motivasinya mengapa kita beribadah kepada Allah, karena kita sadar nikmat Allah yang telah kita terima itu luar biasa banyaknya. Mengapa wahai Rasulullah Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa yang dulu maupun yang akan datang. Jawaban Rasulullah apa? Jawabannya adalah afala akunu abadan syakura. Tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, ini penggambaran bahwa begitu besarnya rasa syukurnya dimanifestasikan, diwujudkan dengan ibadah yang begitu luar biasa juga intensitas dan kualitasnya. Kalau kita bayangkan sholat sampai kakinya bengkak kan ya berarti panjang dan khusyuk di sana. Sehingga kita pantas untuk kemudian malu ya. Walaupun itu selevel atau sekapasitas Rasulullah, tapi kalau kemudian kita juga tidak bisa mengarah ke sana, nikmatnya yang diberikan katakanlah ya bukan kita menghitung nikmat, karena 1000 nikmat yang kita terima. Sudahkah nilai ibadah kita hitung sampai ke angka itu atau mendekati angka itu ya, atau setiap saat meningkat dari setiap tambahan nikmat yang kita peroleh? Ya, ini kembali merefleksinya kepada diri kita masing-masing. Alhamdulillah Covid kita semuanya sehat ya kan. Itu luar biasa kalau kita bayangkan saja bagaimana ketika mereka mencari oksigen, bagaimana mereka ketika diisolasi. Subhanallah, luar biasa kita yang sehat-sehat ini, nikmat yang Allah berikan sangat-sangat luar biasa. Sehingga pantas kalau kemudian ada penelitian saat Covid begini, tren orang beribadah, tren orang kemudian lebih khusyuk dan dekat kepada Allah lebih tinggi. Selain mereka takut dan kemudian memperbanyak ibadah gitu ya. Tapi ya ini kita kembalikan kepada makna tadi dan motivasinya tadi, karena memang Allah banyak banget nikmatnya yang berikan pada kita. Ya karena takut kemudian jangan sampai kena,
sholat terus, berdoa terus dan yang lain, ya tidak salah. Tapi bahwa kita itu diberi nikmat sehat saja dengan kondisi tidak terkena COVID, kita tingkatkan ibadah kita, ya, yang tadinya itu hanya 4 jadi 6, jadi 8, jadi 12 karena diisolasi misalkan di rumah atau mungkin tidak kemana-mana, ya luar biasa. Mensyukuri nikmat Allah, dan janji Allah pasti mensyukuri nikmat itu tambah lagi akan nikmatnya. Ya. Jadi itu yang pertama, ketika kita mengetahui tujuan kita beribadah, motivasinya adalah karena banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, motivasinya adalah karena kita sadar akan kebesaran Allah SWT, akan keagungan Allah SWT. Kalau kita terus merenung, menyadari kebesaran Allah, keagungan Allah, maka dalam kita beribadah akan terasa kita kemudian lebih memaknai bahwa kita itu kecil di hadapan Allah, bahwa kita memang pantas hanya menyembah Allah. Ya, kita bayangkan misalkan ketika malam kita lihat ke atas, atau kita lihat ketika kita video animasi bagaimana alam semesta. Orang ketika duduk ataupun terbaring terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas, galaksi terus sampai ke atas. Orang yang tadi, ya kita lihat di situ sudah nggak kelihatan, tapi ketika ke atas, subhanallah, luar biasa. Nggak ada kita kemudian dasar dan alasan bersombong, membanggakan diri. Kita nggak kelihatan, subhanallah. Ya, maka dengan kesadaran bahwa maha besarnya Allah itu tadi, ya pantaslah kita kemudian beribadah kepada Allah. Jadi kalau orang yang sombong itu kok apa perlu ngehkannya bagaimana gitu ya? Sombongnya apa sih yang disombongkannya sehingga dia tidak mau beribadah kepada Allah, atau bahkan kemudian dia merasa lebih, ya, dengan kenikmatan yang Allah berikan itu tidak mau beribadah. Itu tadi kita bisa gambarkan lah, ya, ketika tadi kita titik diri kita ketika kita berdiri terus diangkat ke lantai 2, kita sudah kecil, terus ke atas lagi, sampai ke atas nggak ada, kita kecil, debu juga mungkin nggak kelihatan, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 64, Allah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi rizki kamu dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu Maha Agung, Allah Tuhan semesta alam. Maka kalau diibaratkan di sini dalam sebuah kisah, perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi ini dalam kaitannya arsy Allah, ya. Kalau kita baca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 164, sebelum masuk ke itu saya bacakan dulu firman Allah yang tadi 164-nya. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang serta bahtera yang berjalan di lautan yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang telah Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati, ya, dari kering, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan Allah bagi kamu kaum yang berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri ila akhir ayat. Maka renungannya adalah tadi renungan atas keagungan ciptaan Allah. Rasulullah sampaikan dalam hadis, perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin
cincin ya, bayangkan yang dilemparkan ke padang Sahara yang luas. Cincin ya, segedenya segede jari lah, dilempar kepada atau di tengah padang Sahara yang luas. Dan keunggulan arsy atau kursi Allah seperti keunggulan padang Sahara tadi yang luas di atas cincin tersebut. Kelihatan nggak cincinnya itu? Ya, ya kalau kita belum pernah lihat padang Sahara, lihat apa ya? Apa di pantai lah misalkan gitu kan? Pasir di pantai yang begitu luas dan panjang, kita lempar cincin kita, yaitu bayangannya. Begitu kecilnya dibandingkan dengan arsy Allah atau kekuasaan Allah. Ya, maka inilah yang menjadi motivasi kita ketika kita beribadah, karena memang keagungan Allah ya, Allah Maha Besar, itulah yang kemudian kita termotivasi untuk terus beribadah kepada Allah. Nah, ini tentunya munculnya adalah karena ketauhidan tadi yang sudah kita pelajari di awal, sehingga kemantapan kita beribadah, motivasi kita beribadah itu juga kita pahami dari karena syukurnya, karena kita mengakui keagungan Allah SWT. Ibu sekalian, kemudian apa tujuan dari ibadah yang kita lakukan tadi? Maka ibadah yang kita lakukan sebagai hamba Allah tadi sekurang-kurangnya ada 3 tujuannya. Yang pertama, ghayatut tahdulul, tujuannya merendahkan diri kepada Allah. Ya jelas Allah yang tadi sudah kita agungkan, sudah kita akui nikmatnya begitu banyak. Dengan cara ibadah, ya kita rendahkan diri kita bersyukur kepada Allah, dan kita meminta lebih banyak lagi kepada Allah. Tujuannya itu merendahkan diri kita. Ya, nggak ada kesombongan dalam diri kita. Jadi kalau orang yang nggak mau beribadah berarti dia melakukan kesombongan di hadapan Allah SWT. Naudzubillah. Kok bisa-bisanya, kok mampu-mampunya orang itu kemudian sombong di hadapan Allah yang maha besar. Itu tujuannya, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah SWT. Yang kedua, tujuannya adalah menunjukkan bahwa kita itu tunduk, kita tunduk kepada Allah. Ghayatul khudu, kita tunduk kepada Allah. Ya namanya tunduk itu ya patuh, siap diperintah oleh Allah, diberikan larangan oleh Allah, patuh, siap, tunduk hanya kepada Allah. Tujuannya itu. Kalau kita kemudian beribadah tapi kita masih sombong tadi dan tidak mau melaksanakan perintah, tidak tunduk kepada perintah Allah, berarti ibadah yang kita lakukan belum mencapai kepada tujuan yang diharapkan. Ini saya belum bahas ibadah ini ibadah yang detailnya lagi ya. Ini baru hakikat ibadah, tujuan dan motivasinya. Nanti kan ibadah ada rinciannya lagi, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah dan yang lain. Tapi ini kita baru mempelajari terkait hakikatnya daripada ibadah ini. Bahwa tujuannya merendahkan diri, tujuan keduanya menundukkan atau menunjukkan ketundukan kita, itu harus kita pahami dalam kita melakukan ibadah. Bahwa kita hina di hadapan Allah, mengakui kelemahan dan terbatas, semakin kita kemudian berharap, semakin kita kemudian memohon. Gak mampu ya Allah permasalahan ini saya hadapi, ya Allah gak mampu saya menghadapi cobaan ini. Ya kita rendahkan diri kita khusyuk kembali dalam ibadah kita. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, pemelihara alam semesta. Ini setiap kita sholat juga kita baca.
Maka Imam Qurtubi mengatakan makna asal dari ibadah adalah perendahan diri dan ketundukan. Berbagai tugas atau beban syariat yang diberikan kepada manusia yang sudah mukallaf. Manusia mukallaf itu artinya sudah punya tanggung jawab, dinamai dengan ibadah ya. Jadi apapun itu tugas dan syariat yang Allah berikan yang kita lakukan, yaitu adalah ibadah. Dikarenakan mereka harus melaksanakannya dengan penuh ketundukan kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi tujuannya yang pertama merendahkan diri, yang kedua adalah ketundukan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiganya adalah ghayatul mahabbah. Tujuannya untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah merasa rendah di hadapan Allah, setelah tunduk terhadap segala perintah Allah, maka kita wujudkan bahwa kita mencintai Allah. Ya wujudnya dengan ibadah. Tadi kalau orang yang nggak mau ibadah, baik itu sholat atau ibadah-ibadah yang lain, dia orang keblinger lah gitu. Nggak ngerti hidup. Udah dikasih hidup, tujuan hidupnya untuk apa? Nggak ngerti. Ya. Misalkan pun sudah beribadah, ibadahnya pun kalau tidak memiliki tujuan yang tadi disebutkan, jadi ibadahnya hampa. Nggak ngerti tujuan ibadah dia lakukan untuk apa. Tapi insya Allah kalau kita belajar seperti ini dan kita semakin meningkatkan ketakwaan amal ibadah kita, ibadah yang kita lakukan semakin khusyuk. Yang tujuannya adalah kita mengharapkan atau menunjukkan cinta kita kepada Allah. Rasanya kok selesai hidup kalau udah begini? Ya, ya tenang karena kalau sudah apa ya, sudah itu kita cinta Allah, pasti Allah akan mencintai kita. Kalau udah mencintai kita, apa sih kalau kita kemudian orang dicintai, minta juga akan diberikan. Ya memang simple ketika dibicarakan, tapi pelaksanaan luar biasa sulit. Tapi paling tidak dengan seperti ini, arah dan kemudian motivasi serta tujuan dalam ibadah kita luruskan kembali. Ketika kita lemah atau kita lagi futur, lagi down, lagi nggak semangat ibadah, kita ingat lagi apa sih tujuannya, apa sih motivasinya. Kalau kita lagi down tadi, kita kembalikan pada motivasi dan tujuannya, ya insya Allah bisa meningkat lagi, rebound lagi. Oh iya, mengapa saya menjadi malas ya? Misalkan ibadah niatnya karena ingin dapat sesuatu. Oh belum dapat terus jadi malas. Kembali kan tujuannya seperti ini. Oh walaupun saya belum dapatkan apa yang saya minta, tapi karena saya memang tunduk, saya rendahkan diri di hadapan Allah dan saya mencintai Allah, saya tetap harus beribadah yang maksimal. Ya tentunya lah kita menyadari ibadah kita kan nggak mungkin selalu di atas terus. Tapi paling tidak ketika kita ada rasa turun semangatnya untuk ibadah, kita kembalikan niat, tujuan dan motivasinya. Insya Allah rebound lagi. Tapi kalau kita nggak ngumpul, nggak berjamaah, nggak saling mengingatkan, sulit juga. Sulitnya apa? Ya hanya diri sendiri saja kan susah juga kita memotivasi gitu ya. Tapi kalau kita saling mengingatkan, ketemu teman, ketemu saudara, oh begini, oh begitu, teman yang baik mengingatkan, oh kamu harusnya begini, nasihatnya seperti ini. Insya Allah ya kembali lagi ibadah kita semakin meningkat. Maka manusia beribadah kepada Allah untuk menunjukkan cinta sejatinya kepada Allah, menunjukkan hatinya selalu terpaut kepada Allah. Oleh karena lisannya selalu basah, selalu tidak luput untuk menyebut nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyadda hubba lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah.
Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Ya, ini juga menjadi motivasi kita. Ketika kita lihat misalkan orang di luar dari ajaran kita begitu semangatnya ibadah, ya, dengan versi Tuhan mereka, dengan keyakinan mereka. Kita yang sudah meyakini bahwa agama kita adalah benar dan risalah kita paling baik, kok kita kemudian tidak semangat? Kok jadi terbalik-balik gitu ya. Yang salah saja semangat, kita yang udah benar dan pasti akan dijamin oleh Allah kok nggak mau semangat, ya kan? Mereka udah rapi, berpakaian yang baik, kemudian semangat membawa kitabnya. Kita kok nggak semangat? Wah, ini kok salah jadinya, ya. Jadi motivasi lagi bagi kita. Karena Allah menyampaikan ada orang yang menyembah tandingan selain Allah dan mereka mencintai juga. Lah kita orang beriman yang jelas-jelas kita punya Allah, kok kita kemudian tidak mencintai Allah? Ya, ini menjadi motivasi lagi bagi kita. Maka ibadah menjadi begitu nikmat rasa dan membahagiakan karena tadi ada timbul cinta yang begitu besar ketika kita melakukan ibadah tadi. Ini ada ucapan dari salafus soleh yang menyampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang miskin dari ahli dunia adalah mereka yang meninggalkan dunia namun belum merasakan apa yang terlezat di dunia. Nah, subhanallah. Ya, saya ulang ya. Sesungguhnya orang-orang miskin dari ahli dunia adalah orang atau mereka yang meninggalkan dunia, artinya sudah wafat meninggal dunia, namun belum merasakan apa yang terlezat di dunia. Apa itu? Ditanya. Kenikmatan apakah yang paling lezat di dunia? Dijawabnya, kecintaan kepada Allah, mengenal Allah dan mengingat Allah. Itu ternyata kenikmatan kelezatan dunia. Jadi kalau kita meninggal, wafat, mati, belum mencintai Allah, mengenal Allah dan mengingat Allah, kita menjadi orang miskin, ya, yang meninggal dunia, belum merasakan lezatnya dunia tadi. Ya, ini menjadi introspeksi lagi bagi kita. Sudah seberapa besar cinta kita kepada Allah? Sudah seberapa intensnya kita mengingat Allah? Adakah dalam 24 jam itu ada waktu atau ruang ataupun kesempatan yang kita tidak mengingat Allah? Atau sudah begitu pahamkah kita dengan Rabb kita Allah ini? Ya, ini makanya kita belajar, kita thalabul ilmi, kita terus memahami zat Allah, memahami kekuasaan Allah. Ya, dalam rangka kita kemudian mencintai Allah tadi. Nah, ini ungkapan salafus soleh yang luar biasa ya, karena levelnya mereka sudah tinggi, sudah sangat mencintai. Mereka mengibaratkan orang miskin dari ahli dunia adalah mereka yang meninggal dunia tapi belum merasakan lezatnya kelezatan di dunia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari pembahasan hakikat, motivasi dan tujuan dari ibadah sebelum dilanjut ke bab berikutnya. Apa tadi Mam Adis, tujuan atau motivasi ibadah itu ada berapa? Motivasi ada iya. Terus apa lagi? Sadar akan kebesaran keagungan Allah, ya. Yang ketiga? Oh, yang ketiga belum? Oh ya, tujuan ibadah tadi yang 3 ya. Tujuan ibadah 3. Kalau motivasinya ada 2, tujuan ibadahnya adalah
Satu apa tadi? Merendahkan diri. Kedua, menundukkan atau menunjukkan ketundukan. Nah, yang ketiga, menunjukkan kecintaan kepada Allah. Baik, Bapak, Ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala telah menciptakan manusia agar beribadah. Tentunya tujuannya adalah untuk mentaati ya perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian pertanyaannya adalah, dalam hal apakah ketaatan itu harus dicurahkan, harus dilakukan? Atau dalam ranah apakah ibadah itu harus dilakukan? Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizullah dalam bukunya Al-Ibadah fil Islam menyatakan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut akan menyingkap hakikat yang penting dari cakupan makna ibadah dalam Islam. Nah, jadi ranah kita melakukan ibadah itu apa saja, cakupannya apa saja, nah inilah jawabannya. Bahwa beliau menyampaikan ibadah itu satu kata yang jami', banyak, mencakup segala perkataan dan perbuatan yang dicintai Allah. Karena itu ada sholat, ada puasa, ada haji, berkata benar, menyampaikan amanah, menghormati orang tua, memelihara hubungan baik, memelihara perjanjian, amar ma'ruf, berjihad dengan orang kafir munafik, berbuat baik kepada tetangga. Banyak sekali di sini. Berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu adalah termasuk ibadah. Nah, ini yang kemudian bahasanya adalah ibadah mahdhah, ibadah secara umum. Jadi cakupan ibadah tadi secara umum begitu. Begitu juga mencakup mencintai Allah dan Rasul, takut pada Allah, akan kembali kepada Allah, memurnikan ikhlas dengan ibadah kita, sabar dengan hukum dan ketetapan Allah, mensyukuri nikmat Allah, mengharap kasih sayang Allah, ya. Itu semuanya juga termasuk ibadah kepada Allah. Kemudian menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa dalam bagian lain dari Risalah Al-Ubudiyah dalam kitabnya, ibadah adalah segala usaha yang diperintahkan oleh Allah atas hambanya adalah ibadah. Segala usaha yang diperintahkan Allah atas hambanya adalah ibadah. Jadi dalam cakrawala ibadah ini, cakupan dalam ibadah dalam Islam ini sangat luas. Baik itu perkara yang wajib, ya, perintah Allah, perkara yang dianjurkan, ya, dan perkara-perkara yang diperbolehkan, wajib, sunnah, mubah, gitu kan. Kemudian cakupannya juga bahwa dalam ibadah mencakup ibadah hati, ya, al-qalb, ibadah akal, ibadah jawari atau anggota badan. Hatinya, akalnya, dan anggota badan kita. Ya kalau kita berzikir itu kan dengan hati kita berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita bertadzabur, mensyukuri, melihat ciptaan Allah, dengan akal kita berpikir, mensyukuri nikmat Allah, itu juga ibadah. Ataupun kita dengan badan, anggota badan kita sholat, atau kita berjihad, atau kita beramal dengan anggota tubuh kita, itu juga ibadah. Jadi menurut Syekh Yusuf Qaradawi, maka seorang muslim dapat beribadah kepada Allah dengan pikiran, dengan hati, dengan lisan, dengan indera yang lain, dapat beribadah dengan seluruh anggota badannya.
Ya, ini cakupan dari ibadah begitu luas. Jadi tidak ada yang kemudian tidak bisa amalan yang kita lakukan itu dilepaskan dari nilai ibadah, asal tujuannya tadi terpenuhi. Pertama, ibadah kepada Allah dengan hati. Apa yang dilakukan? Ketika kita tanamkan dalam hati kita keikhlasan. Ikhlas ini kan sesuatu yang gampang diucap, susah dijalankan, ya kan? Tapi kalau kita selalu mengarah menuju ke sana, ikhlas ibadah kita, ya, apa amal-amal yang kita lakukan, ya itu ibadah. Kemudian bertawakal, ini juga sama. Saya termasuk yang masih belajar bertawakal itu. Kadang kita merasa punya 10 merasa cukup, punya 5 merasa khawatir. Tawakal kita kadang kurang. Mau dapat 5, mau dapat 10 itu semuanya dari Allah. Mau dapat 20, mau dapat 5 juga dari Allah. Kalau kita nggak tawakal, gelisah. Kok dapat 1? Kok dapat setengah misalkan. Seolah kita ngukur kepada nilainya hanya dengan nominal. Padahal nikmat Allah begitu luar biasa. Ya ini sama-sama kita harus belajar. Kemudian mahabbah ya tadi, cintaan kita, mendekatkan diri kepada Allah. Terus sabar. Banyak orang yang mengatakan sabar gampang diucapkan. Sabar ketika diberi kenikmatan mungkin bagi orang tertentu akan lebih mudah. Tapi sabarnya itu ketika dia merasa ya sabar tapi dia menikmati karena dia diberi kenikmatan. Tapi ketika sabar diberikan kesusahan, ada yang nggak lolos, menyalahkan Allah, kemudian malah menghujat kepada Allah, kok saya sudah begini begitu masih diberi begini misalkan. Tapi ada yang sebaliknya, diberi kekurangan, sabarnya lulus, tapi ditambah nikmatnya, ditinggikan sedikit, dia tidak lulus. Ya contoh banyak sekali. Ketika dia belum menjadi pejabat misalkan, dia masih bisa lulus dengan ujian-ujian Allah. Tapi diberikan nikmat yang tinggi jabatan, ternyata tidak bisa sabar dan malah menjadikan mudarat bagi dia. Ya. Nah ini ibadah dengan kesabaran. Taubat, ya jelas lah ketika kita bertaubat atas segala kesalahan, ya ini kadang kita kan menilainya besarnya salah kita, tapi tidak berpikir bahwa Allah lebih besar lagi akan memaafkan kita. Gambaran ketika kita bertaubat dan bagaimana Allah akan menerima taubat kita adalah dalam sebuah hadis, gambarkan ya, ketika kita dalam perjalanan, ya dalam perjalanan jauh gitu ya, motor kita hilang, padahal kita belum sampai tujuan. Gimana rasanya kita? Sedih, marah, pokoknya ini kayak putus asa gitu ya. Tiba-tiba ketika dalam kondisi yang seperti itu, sedih, marah dan yang lainnya, ada yang nganter motor. Ini Pak, motornya ketemu. Gimana rasanya kita? Senangnya luar biasa gitu kan. Lah ini Allah ketika menerima taubat kita, orang yang bertaubat tadi, lebih dari itu gambarannya. Ya, jadi jangan kita kemudian menganggap nggak diterima. Allah akan sangat lebih senang menerima taubat hambanya, lebih dari rasa hamba yang tadi kehilangan kendaraan ataupun tumpangan di padang, di sini diceritakan di padang pasir gitu. Ya saya contohkan tadi kendaraan misalkan. Lebih dari itu. Ya, senangnya kita mendapatkan lagi barang yang hilang tadi. Allah lebih senang lagi menerima taubat dari hambanya. Ya, jadi ibadah dengan hati tadi, ya tadi contohnya banyak. Kemudian juga termasuk menghindarkan diri dengan sifat-sifat sombong, riya, ujub, dengki, nifak, ghafah.
Ghaflah itu apa? Lalai lah gitu ya. Ini yang kadang ini kita sering terlupakan tuh. Saya juga sering mengingatkan di keluarga. Ghaflah ini, lalai kita. Kita udah membaca Quran setengah jam, misalkan, ya 1 jam mungkin enggak, setengah jam. Sudah megang handphone, lebih panjang waktunya megang handphone. Udah lupa. Buka yang sini terus ke sana dibuka-buka yang lain. Lalai kadang kita, waktunya habis, waktunya kita sia-sia. Nah, kita hindari itu pun sudah termasuk dalam bagian kita beribadah kepada Allah. Meninggalkan yang sia-sia. Ya kalau hanya lihat pesan atau melihat apa cukup. Tapi kalau terbuat terus jadi lalai kita waktunya, ya kita cuma termasuk apa? Harusnya menghindari itu. Itu adalah sebagai ibadah, kita menghindari ghaflah, lalai tadi. Kemudian ibu sekalian, beribadah dengan akal. Tadi saya contohkan ketika kita melihat ilustrasi alam raya, ya tadi diri kita bisa bayangkan kecilnya diri kita sehingga kita tidak bisa bersombong di hadapan Allah, yaitu ibadah. Artinya kita mentadabur ciptaan Allah yang begitu besar. Dengan akal kita bertafakur memikirkan ciptaan Allah, merenungkan diri kita, ya, dengan ciptaan Allah, ya kita beribadah itu kepada Allah. Karena tadi kita mengagungkan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ini kadang yang ilustrasi yang paling menggugah ya. Misalkan kita ya kalau mungkin ikut training atau apa gitu kan ya, digambarkan untuk menggugah bahwa kita adalah orang yang lemah, orang yang harus bersyukur dengan kondisi kita yang sebagai hamba. Nah, seperti itu diperlihatkan ciptaan-ciptaan Allah. Jadi bertafakur memikirkan ciptaan Allah juga dilakukan dengan cara mempelajari ayat-ayat Allah, memperhatikan petunjuk serta hikmah yang terkandung di dalamnya, memperhatikan kejadian, baik kejadian umat-umat dahulu atau kejadian bangsa-bangsa yang lain, ya, kejadian orang lain, peristiwa itu menjadi nasihat bagi kita. Misalkan ketika kita dapat kisah orang yang meninggal habis sholat, orang yang meninggal habis baca Quran, itu kan nasihat-nasihat yang baik. Tapi kalau kita ditontonkan, kemarin kayaknya baru ngobrol, kemarin atau baru sejam yang lalu baru ya makan gitu kan, kok ya ini ada saudara malam baru makan berkat, jam 7 hadirin berkat, jam 9 jam 8 meninggal ya. Nah, ini menjadi renungan bagi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, ini termasuk kita beribadah, bertafakur kepada Allah terhadap peristiwa, mencari atau mengambil nasihat dan pelajaran. Ya, jadi ibadah dengan cara bertafakur atau berpikir ini nilainya ya begitu tinggi dalam rangka kita meningkatkan keimanan kepada Allah. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, tafakuru sa'atin khairum min qiyamil lailah. Artinya berpikir sesaat lebih baik daripada sholat malam, qiyamul lail.
luar biasa. Ya, kalau berpikirnya kita berpikir untuk merenungi atau bertafakur merenungi ciptaan Allah dan berdampak pada meningkatnya keimanan kita, itu ternyata lebih baik daripada sholat malam qiyamul lail. Ya, karena dengan berpikir kita menjadi semakin bertakwa, semakin mengakui keagungan Allah, semakin menyadari betapa kecilnya kita, betapa rendahnya kita di hadapan Allah SWT. Maka ibadah dengan bertafakur atau berpikir ini, menurut Ibnu Abbas, berpikir sesaat lebih baik daripada qiyamul lail. Ya. Ini penggambaran ketika kita bertafakur. Ibu sekalian, kemudian ibadah dengan hati, ibadah dengan akal, kemudian yang ketiga ibadah dengan anggota badan atau anggota tubuh. Ya, panca indera kita kan ya. Ibadah dengan telinga, ya kita menyimak ayat-ayat Allah, menyimak khutbah atau ceramah-ceramah agama, mendengarkan lantunan Al-Qur'an. Ya banyak ya hal-hal yang baik, hal-hal yang itu bisa dinilai sebagai ibadah yang dilakukan dengan panca indera kita. Ya, indera misalkan dengan perasa kita makan makanan yang halal, kalau itu niatnya karena Allah, ya ibadah. Ya, makan misalkan kita benar-benar hati-hati, ini haram enggak? Ini ada hal yang buruknya enggak? Ya, karena kita berpikirnya karena Allah bahwa maslahat atau tidak, ya itu juga ibadah. Kan ada orang hantam krom aja, ada makanan di tempat tertentu, main makan tanpa izin misalkan, tanpa ngomong, subhat jadinya. Padahal kalau dia kemudian nanya dulu, minta izin, ridho yang punya, halal, ibadah melalui indera dia melakukan makan tadi. Hatta misalkan pun sampai berhubungan dengan pasangan kita pun juga sebagai suatu ibadah, ya, karena niatnya juga karena Allah. Ya, jadi ketika cakupan ibadah tadi sudah kita pahami begitu luasnya dan bisa dilakukan dengan hati, dengan akal dan indera, maka kayaknya nggak ada lagi kesempatan kemudian kita tidak beribadah kepada Allah. Maka ketika kita tahu tujuan kita hidup adalah untuk beribadah, ya udah semuanya diniati untuk ibadah kepada Allah. Kembali terkait dengan cakupan ibadah, Syekh Yusuf Qaradawi berkata, ibadah kepada Allah itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan mengatur segala persoalannya secara tuntas, dari tata cara makan, minum, buang air sampai membangun negara, mengatur pemerintahan, mengelola harta, mengatur hubungan sosial dan sanksinya. Demikian pula tentang dasar hubungan antar bangsa, antar negara, berperang dan yang lainnya, ya, itu begitu luas cakupannya ibadah. Dalam arti ibadah tadi, ya syariat Allah itu begitu sudah mengatur semuanya. Jadi ajaran Islam pun mengisyaratkan dengan jelas bahwa ibadah Islam mencakup pertama, perbuatan pemenuhan naluri manusia. Dalam Islam, perbuatan pemenuhi naluri manusia dinilai sebagai amal kebaikan jika dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ya, kalau kita belajar tentang muasofat, ya, tujuan dari syariah itu kan ada juga menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga
Berapa itu? Ada banyak itu muasafatnya itu. Nah, ini perbuatan untuk memenuhi naluri manusia asal dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, yaitu ibadah. Naluri manusia apa? Ya, naluri sosial, naluri berhubungan dan yang lain itu juga bisa menjadi suatu nilai ibadah. Yang kedua, amal-amal yang untuk kemasyarakatan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Albani nomor 2595, maukah aku beritahukan hal yang lebih utama dari derajat puasa, sholat dan sedekah sunnah, yaitu mendamaikan orang yang bermusuhan, karena merusak hubungan adalah yang memangkas agama. Nah, ini kan kemasyarakatan. Orang teman kita lagi diem-dieman misalkan, ada slack, ada nggak akur, kita damaikan. Nah, ini juga termasuk amal kemasyarakatan. Ini juga termasuk dalam ibadah secara cakupan luas. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit, dia tetap merendam diri dalam rahmat Allah sehingga duduk. Apabila ia duduk, ia pun dapat menyelam di dalamnya. Nah, maksudnya ini menengok orang sakit gitu ya. Kemudian hadis yang lain, aku melihat seseorang yang bersukaria dalam surga hanya karena memotong sebuah pohon dari tengah jalanan yang mengganggu kaum muslimin. Nah, dalam hadis riwayat yang lain, pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan melihat atau melalui sebuah cabang pohon yang melintang di tengah jalan. Kemudian ia berkata, demi Allah, niscayalah pohon ini hendak kulenyapkan dari jalanan kaum muslimin, supaya ia tidak membuat kesukaran pada mereka itu. Orang tersebut lalu dimasukkan dalam surga. Subhanallah. Misalkan gini Mbak, ada yang pohon mangga lah, ganggu orang jalan ke masjid misalkan, dipotong niatnya karena Allah, menjadi jalan ibadah dia kepada Allah dan dimasukkan surga. Nah, ini kan termasuk ibadah kemasyarakatan lah, hubungan dengan kemasyarakatan. Ya, ini kadang kita lalai atau mengecilkan nilai-nilai seperti itu. Memudahkan orang untuk beribadah, ya kan? Memudahkan orang untuk berbuat baik. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia ada sedekahnya setiap hari, di mana matahari terbit di dalamnya. Kamu mendamaikan di antara dua orang adalah sedekah. Kamu membantu seseorang untuk menaikkan di atas kendaraannya atau mengangkat barangnya di atasnya adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Tiap langkah yang kamu tempuh menuju sholat adalah sedekah, dan kamu membuang gangguan dari jalan adalah sedekah. Nah, ini amalan-amalan masih kemasyarakatan. Ya, intinya dalam beribadah itu ya luas sekali. Untuk beramal ibadah itu luas sekali. Jadi cakupan dalam tadi kemasyarakatan, yang sebelumnya adalah cakupan dalam tadi masalah pemenuhan naluri manusia. Ini dibagi-bagi saja ya, cakupan tentang ibadah tadi. Kemudian yang ketiga, cakupan dalam hal mencari penghidupan atau ma'isyah. Ya, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja, ya itu juga menjadi suatu ibadah. Bapak-bapak yang bekerja, baik itu usaha ataupun bekerja di kantor,
Kalau niatnya itu adalah untuk kepada Allah, dalam rangka ketaatan kepada Allah, mengagungkan Allah, mencukupi kebutuhan rumah tangganya, yaitu adalah ibadah. Ini saya bacakan lagi hadis Rasulullah dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, yang berkata, ada seorang laki-laki lewat di hadapan Rasulullah SAW. Maka para sahabat SAW melihat kuat dan sigapnya orang tersebut. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, alangkah baiknya seandainya orang ini ikut berjuang fisabilillah, berperang. Lalu Rasulullah SAW menjawab, jika ia keluar untuk bekerja mencarikan kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka ia fisabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk mencarikan kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka ia fisabilillah. Jika ia keluar untuk bekerja mencari kebutuhannya sendiri agar terjaga kehormatannya, maka ia fisabilillah. Tetapi jika ia keluar untuk bekerja karena riya dan sombong, maka ia di jalan syaitan. Hadis riwayat Tabrani. Nah, ini menjadi penyemangat nih untuk bapak-bapak ya. Kerjanya atau keluar rumahnya itu untuk kehidupan bagi keluarganya. Nah, ibu-ibu sebagai mensupportnya, ya harusnya dapat juga nilai ibadahnya. Mudah suaminya untuk bekerja, menyiapkan kebutuhannya. Nah, ini kan mendukung dalam rangka beribadah. Oh, yang ketiga. Dalam mencari penghidupan. Nah, penghidupan itu ma'isyah. Nah, bekerja tadi kan mencari penghidupan gitu maksudnya. Cakupannya dalam kegiatan mencari penghidupan. Dari hadis yang saya bacakan tadi, bahwa amal duniawi yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya serta usaha yang dikerjakan untuk keperluan diri dan keluarganya termasuk bagian dari ibadah dan merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah, ta'aruf kepada Allah. Maka Syekh Qaradawi juga menyampaikan petani yang berada di sawahnya, buruh yang ada di pabriknya, pedagang yang ada di tokonya, pegawai yang ada di kantornya, semua orang yang bekerja di tempat kerjanya dapat menjadikan pekerjaannya atau pekerjaan hidupnya itu sebagai sholat, tanda kutip ya, sholat dan jihad di jalan Allah. Selama apa? Selama berpegang pada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Ya, syaratnya satu, jenis pekerjaan yang dilakukannya itu harus sejalan dengan ajaran Islam, harus sejalan dengan ketentuan Allah. Nah, ini kita merenung lagi. Pekerjaannya tadi dari buruh, karyawan, pedagang, pegawai, semua yang bekerja di tempat kerjanya bisa jadi sholat atau jihad ketika pekerjaan itu adalah sejalan dengan ajaran Islam. Yang kedua, disertai niat yang ikhlas. Jadi keluar rumahnya bekerja itu bukan karena sombong. Saya kan kerjanya di ini, saya kan punya ini lah, sombong jadinya. Tapi niatnya ikhlas tadi, untuk yang keluarganya, menghidupi keluarganya, untuk orang tuanya yang menghidupi orang tuanya, bahkan untuk dirinya sendiri ketika dia belum berkeluarga misalkan, ya juga termasuk ikhlas tadi, niatnya karena Allah tadi. Kemudian ini saya sering menyampaikannya ketika ke karyawan-karyawan untuk motivasi. Pekerjaan itu dikerjakan dengan ihsan dan itqon. Ihsan itu apa? Itqon itu apa? Ya. Ihsan itu bahasanya ya kita beribadah tidak melihat Allah, tapi yakin Allah melihat kita. Kita bekerja tidak melihat Allah, tapi yakin Allah melihat pekerjaan kita. Itu ihsan. Sehingga apa? Ya orang yang sudah punya prinsip seperti itu, nggak mungkin dia kerjanya akan leha-leha, melanggar aturan, bahkan membuat kerugian bagi perusahaannya atau kerusakan bagi perusahaan. Itqon itu rapi, tekun, profesional, ya, sesuai dengan ketentuan
teliti, itqon itu. Ihsan, itqon. Jadi kalau kerjaannya udah benar, itu kerjaan tidak sesuai syariat, tidak melanggar syariat, niatnya ikhlas, dilakukan dengan ihsan dan itqon, ya itu terpenuhi bahwa pekerjaan yang dilakukan itu sebagai ladang sholat dan jihadnya tadi. Kalau ihsan kan perintah Rasulullah menyampaikan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Itu ada 4, satu lagi syaratnya agar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu sebagai sholat atau jihad. Yang keempatnya adalah pekerjaan tersebut tidak melalaikan dari kewajiban-kewajiban yang ukhrawi. Nah, kita tanya nih nanti suami-suami kita, keluarga kita, kalau kerja sholatnya gimana? Dibatasin nggak atau susah nggak? Ya kan? Kalau dia dalam bekerjanya tetap bisa menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, ya, menjaga kewajiban-kewajiban ukhrawinya, bahkan misalnya bisa tilawah dalam kerjaan ini luar biasa. Jadi ya ini ladang jihadnya. Dia kerja tapi serasa dia sedang sholat, serasa dia sedang berjihad. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang yang merugi. Mau segede apapun gajinya, kalau ternyata pekerjaannya itu melalaikan untuk beribadah kepada Allah, ya ini tidak sesuai. Kemudian dalam surat yang lain, surat An-Nur ayat 37, artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang atau sholat dan dari bayar zakat, mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang, artinya hari kiamat. Maka Syekh Qaradawi juga menyatakan, apabila seorang muslim telah memelihara perkara-perkara tersebut, maka di dalam ia melakukan usaha dan pekerjaannya itu dinyatakan sebagai ibadah. Walaupun tidak berada dalam mihrab, ia telah sepenuhnya memenuhi panggilan Allah, sekalipun tidak berada di dalam masjid. Subhanallah, ini penjelasan Syekh Qaradawi seperti itu. Kalau 4 hal tadi dipenuhi, pekerjaannya bukan pekerjaan yang maksiat, ikhlas karena Allah, ihsan dan itqon, keempatnya tidak melalaikan kepada ibadah kepada Allah, kewajiban ukhrawi kepada Allah, maka itu adalah ibadah walaupun dia tidak dalam mihrab, walaupun dia tidak di dalam masjid. Subhanallah. Ya, ini kalau udah belajar ibadah atau mana ibadah sudah sangat ya luas gitu kan. Masih banyak kalau saya lanjutkan, ada 5. Tadi masih sampai ke berapa tadi? Ke 3 ya. Ya, saya ulang aja, saya tidak lanjutkan. Yang pertama tadi memenuhi naluri manusia, cakupannya. Yang kedua adalah untuk kemasyarakatan, amal kemasyarakatan. Yang ketiga mencari penghidupan. Nah, ada 4 dan 5-nya saya bacakan saja. Yang keempatnya adalah untuk memakmurkan bumi, ya, bumi Allah. Dan yang kelimanya adalah untuk menegakkan agama Allah. Nah, ini yang paling tinggi kelimanya, untuk kemudian ada yang sampai berjihad di jalan Allah. Ya, demikian berbicara terkait dengan ibadah, mulai dari kewajiban kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan, tujuannya untuk beribadah, motivasi kita dalam beribadah, tujuan kita dalam beribadah, cakupan-cakupan apa saja dalam ibadah itu,
sudah saya sampaikan. Semoga materi ini bukan hanya sebatas materi, karena kita bukan pengejar materi, tapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, merealisasikannya dalam kehidupan kita, sehingga ibadah kita semakin berkualitas kepada Allah, ya. Dan kemudian kita juga bisa tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, mengingatkan pada yang lain juga agar kita tidak soleh sendiri, tidak baik sendiri, tapi kita juga baik, keluarga kita juga baik, masyarakat kita juga baik, lingkungan kita juga baik. Sehingga harapan bahwa kita hidup dalam suatu masyarakat yang diberkahi oleh Allah karena orang-orangnya adalah taat kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan kepada masyarakat itu, maka semuanya akan mendapatkan dampak baiknya. Tapi kalau kemudian ada kemungkaran, kita diam saja, tidak ada mencegahnya, maka dengan kemungkaran itu Allah bisa azab dan kita bisa terkena dari azab yang Allah berikan atas kemungkaran itu. Allahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah adalah kedhaifan dan kelemahan saya pribadi. Saya mohon maaf dan beristighfar kepada Allah. Kita tutup dengan doa. Baik, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita bermunajat kepada Allah dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka lam hanna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik fasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbuh washrah sudurha bi faidil iman bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.